Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kota Solo mendadak gempar. 29 mayat wanita ditemukan di dasar kolam lele milik seorang peternak sukses. Warga mengira ini adalah ritual pesugihan. Namun penyelidikan polisi justru membuka fakta mengejutkan. Jika bukan pesugihan, lalu siapa dalang dibalik semua kematian ini? Desa Sumberjati, sebuah desa kecil di pinggiran kota Solo, selalu dikenal dengan suasana yang damai. Pagi hari udara segar bercampur dengan aroma tanah basah dari sawah yang mengelilingi desa. Anak-anak berlarian di jalan tanah yang membelah perkampungan. Sementara para ibu sibuk menjemur pakaian atau menyiapkan sarapan. Tak banyak yang berubah di desa ini selama bertahun-tahun. Hidup terasa berjalan lambat, seakan waktu sengaja melangkah pelan-pelan, agar penduduknya tidak pernah kehilangan ketenangan. Di tengah desa berdiri sebuah peternakan lele yang cukup besar. Peternakan itu milik Pak Wiryo, seorang lelaki parubaya yang dikenal tekun dan bekerja keras. Kolam-kolam lele miliknya selalu tampak penuh dengan air agak keruh, namun selalu bergerak karena sirkulasi sederhana yang ia buat sendiri. Bagi warga desa, Pak Wiryo adalah bukti bahwa kerja keras bisa membawa kesejahteraan. Ia sering mempekerjakan pemuda desa untuk membantu mengangkat pakan atau membersihkan kolam. Tak jarang ia membayar lebih dari upah harian, sekedar untuk memotivasi mereka. Lele itu bukan cuma soal makan dan panen. Begitu kata Pak Wiryo setiap kali ditanya rahasianya. Lele itu makhluk yang sabar. Ia tahan di air keruh, tetap hidup walau lingkungan tak sempurna. Kalau kita bisa belajar dari lele, hidup kita akan kuat. Ucapan itu selalu diingat warga, bahkan dianggap sebagai nasihat bijak. Tidak ada yang menyangka kolam lele milik Pak Wiryo suatu hari akan menjadi sumber kegemparan yang mengubah nasib desa. Selain Pak Wiryo, ada satu sosok lain yang juga dihormati, Pak Lurah Santoso. Jadi ia adalah kepala desa yang sudah memimpin selama 2 periode. Sikapnya ramah, murah senyum, dan hampir selalu hadir dalam setiap kegiatan warga. Santoso dikenal suka membantu orang miskin, membiayai anak sekolah, bahkan sering menyumbang untuk acara keagamaan. Warga menyebutnya Bapak Desa. Tak ada yang pernah mencurigai apapun darinya, sebab di mata masyarakat, Santoso adalah teladan. Hari itu seperti biasa, suasana desa tampak normal. Matahari baru saja naik, burung-burung masih riuh bertengger di pepohonan bambu yang tumbuh di sepanjang pematang sawah. Namun ada satu hal yang mengganggu sebagian kecil warga. Bau aneh yang kadang muncul dari arah peternakan lele. Awalnya orang mengira itu hanya bau lumpur yang terbawa angin. Tapi lama-kelamaan aromanya semakin menusuk hidung, seperti ada sesuatu yang busuk. Seorang pemuda desa bernama Bima yang sering membantu memberi makan ikan, mulai merasa tak nyaman. Ia mencoba menahan nafas setiap kali menebarkan pelet ke kolam. Biasanya bau kolam hanya amis biasa, tapi kali ini berbeda, jauh lebih tajam seperti bangkai. "Pak, airnya kenapa makin bau ya?" tanya Bima pada Pak Wiryo. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis sambil mengibaskan tangannya
Itu biasa. Kalau musim panas panjang, kolam memang suka mengeluarkan bau lebih menyengat. Nanti kalau hujan turun, hilang sendiri. Bima mengangguk meski dalam hatinya masih ragu. Bau itu tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Ia mencoba menyingkirkan rasa curiga, karena siapa pula yang mau menyalahkan Pak Wiryo. Lagi pula siapa berani menuduh orang yang selama ini paling dermawan pada pemuda desa. Menjelang sore Bima duduk di warung kopi dekat balai desa. Di sana ia mendengar bisik-bisik beberapa warga yang juga merasa terganggu dengan bau aneh itu. Seorang ibu berkata, "Iya, sampai pusing setiap kali angin berembus dari arah kolam." Seorang bapak lain bercerita bahwa anaknya enggan lewat jalan dekat peternakan karena takut. Namun setiap kali keluhan itu muncul, selalu ada saja orang yang membela. "Ah, itu hanya perasaanmu saja. Namanya juga kolam ikan, ya wajarlah kalau bau," ujar salah seorang tetua desa. Obrolan itu selalu berhenti di situ. Tidak ada yang berani melanjutkan. Sementara itu Pak Lurah Santoso mengumumkan rencana besar. Ia ingin memperluas jalan desa dan membuat lapangan baru untuk anak-anak. Semua warga bertepuk tangan. Lagi-lagi citra dermawan dan pemimpin peduli melekat kuat pada dirinya. Bau kolam lele seperti tenggelam dalam euforia janji pembangunan itu. Namun malam hari, ketika angin bertiup lebih kencang, bau itu semakin menusuk. Bima yang rumahnya tak jauh dari kolam sampai terbangun karena merasa mual. Ia mencoba tidur kembali, tapi perasaan tidak enak terus mengganggunya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dalam gelap ia menatap ke arah kolam yang tertutup kabut tipis. Lampu-lampu petromak yang biasa dinyalakan Pak Wiryo tampak redup. Dari kejauhan suara kodok dan cangkrik bercampur dengan desiran angin. Tapi bagi Bima, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan desa menahan nafas. Bima tidak tahu firasatnya akan segera terbukti. Kolam lele itu menyimpan rahasia mengerikan. Rahasia yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh desa, bahkan kota Solo. Pagi itu matahari baru saja muncul di balik bukit kecil di timur desa Sumberjati. Seperti biasa, Bima datang di peternakan lele milik Pak Wiryo. Ia membawa karung berisi pelet pakan. Langkahnya terasa berat, bukan karena beban di tangannya, melainkan karena bau yang semakin hari semakin menyiksa. Malam sebelumnya, ia bahkan hampir muntah karena tak sanggup menahan aroma busuk yang terbawa angin. Sesamanya di kolam, Bima melihat sesuatu yang aneh. Permukaan air yang biasanya penuh dengan riak ikan berebut makanan, ini tampak tenang. Ketika ia menebarkan pelet, hanya sedikit lele yang muncul ke permukaan. Padahal biasanya ikan-ikan itu rakus, berdesakan untuk berebut butiran makanan. "Pak Wiryo," panggil Bima. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke arah rumah kecil di samping peternakan. Namun pintunya masih tertutup rapat. Merasa gelisah, Bima memutuskan untuk menunggu. Ia duduk di tepi kolam, menatap air yang keruh kecoklatan. Sesekali gelembung-gelembung udara muncul ke permukaan, lalu pecah dengan bunyi kecil. Anehnya, gelembung itu disertai aroma lebih tajam daripada sebelumnya. Bima menutup hidung dengan tangan. Penasarannya semakin besar. Ia mengambil bambu panjang yang biasa dipakai untuk mengaduk pakan, lalu mencoba menusuk dasar kolam. Saat bambu itu diangkat kembali, ada sesuatu yang menempel. Kain berwarna gelap, basah, dan berbau busuk. Ia terperanjat. Awalnya ia kira hanya sampah, tapi ketika menarik lebih keras, kain itu ternyata terhubung dengan sesuatu yang berat. "Ya Allah,"
bisiknya dengan suara bergetar. Dari dalam air perlahan muncul bentuk yang jelas. Sebuah lengan manusia membiru, membengkak, dan dipenuhi lumpur. Bima terjatuh ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju jalan desa, berteriak histeris. Ada mayat di kolam lele Pak Wiryo. Teriakan itu membuat warga berhamburan keluar dari rumah. Beberapa orang mengikuti Bima kembali ke kolam. Saat mereka memastikan dengan mata kepala sendiri, suasana langsung ricuh. Seorang bapak tua sampai jatuh terduduk. Seorang ibu menjerit histeris sambil menutup wajah dengan selendang. Kabar itu menyebar secepat api. Dalam hitungan menit, puluhan orang sudah berkumpul di sekitar peternakan. Ada yang mencoba menarik lebih banyak kain dari kolam, dan hasilnya membuat semua orang terdiam, membeku. Dari lumpur keruh muncul tubuh seorang wanita muda dengan wajah tak lagi dikenali. Rambut panjangnya terurai, bajunya compang-camping, dan kulitnya pucat kehijauan. Ya Allah, ini beneran bukan satu, tapi banyak, kata salah satu warga dengan suara tercekat. Mereka kemudian bergotong royong menguras sebagian air kolam dengan pompa sederhana. Semakin banyak air surut, semakin jelas pemandangan mengerikan itu. Bukan hanya satu atau dua, melainkan puluhan tubuh wanita bertumpukan di dasar kolam. Sebagian masih terikat, sebagian lain nyaris menyatu dengan lumpur. Desa seketika gempar, anak-anak dilarang mendekat. Beberapa warga pingsan, yang lain menangis ketakutan. Orang-orang mulai berbisik, menyebut-nyebut kata pesugihan. Memang sudah lama ada cerita bahwa beberapa orang kaya mendadak di sekitar Solo sudah menggunakan tumbal manusia. Dan kini kolam lele Pak Wiryo menjadi bahan tuduhan. Jangan-jangan ini pesugihan ikan lele, bisik seorang pemuda. Benar, tidak mungkin orang waras menaruh mayat di kolam sendiri. Tambah yang lain. Obrolan itu semakin liar, sampai-sampai ada yang berani menuduh Pak Wiryo secara terang-terangan. Padahal saat itu Pak Wiryo sendiri belum muncul. Kegembaran itu akhirnya sampai ke telinga Pak Lurah Santoso. Ia segera datang bersama beberapa perangkat desa. Melihat puluhan warganya histeris di sekitar kolam, Santoso mencoba menenangkan. Semua warga, tolong tenang, jangan berspekulasi macam-macam. Kita serahkan semua pada pihak yang berwajib. Meski ucapannya terdengar tegas, wajah Pak Santoso tampak pucat. Sorot matanya bergetar, seolah ia tahu sesuatu yang tidak bisa ia katakan di depan warga. Tak lama kemudian, polisi dari polsek setempat datang. Setelah mendapat laporan, mereka langsung memasang garis polisi di sekitar peternakan, melarang siapapun mendekat. Beberapa petugas mulai mendokumentasikan kondisi kolam. Sementara warga hanya bisa menonton dari kejauhan. Suasana menjadi kacau ketika media lokal ikut berdatangan. Kamera-kamera menyorot wajah-wajah panik, merekam tangisan warga, dan tentu saja menyorot ke arah kolam. Judul berita besar segera menyebar. Puluhan mayat ditemukan di kolam lele desa Sumberjati. Sementara polisi bekerja, para warga terus bergumam. Ada yang yakin ini kasus pembunuhan, ada pula yang bersikeras ini urusan gaib. Namun satu hal yang jelas, desa kecil yang biasanya tenang itu kini berubah menjadi pusat perhatian seantero Solo. Di kejauhan Bima masih gemetar. Ia duduk di bawah pohon jati, mencoba menenangkan diri. Ingatannya terus dipenuhi bayangan lengan membiru yang pertama kali ia tarik dari air. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia yakin satu hal, desa ini tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini.
Kabar penemuan puluhan mayat di kolam lele desa Sumberjati menyebar cepat. Hanya dalam 2 hari kasus ini menjadi berita utama di televisi nasional. Foto garis polisi, wajah-wajah panik warga, dan kolam yang penuh lumpur itu terpampang di mana-mana. Desa yang tadinya nyaris tak pernah disebut media, kini mendadak jadi pusat perhatian. Polisi dari tingkat kota hingga provinsi segera turun tangan. Salah satu yang ditugaskan adalah seorang penyidik muda bernama Ardi Pratama. Usianya baru 30-an, namun reputasinya cukup baik. Ia dikenal gigih, tak kenal takut, dan sering menyelesaikan kasus sulit. Ketika perintah datang untuk memimpin penyidikan awal di Sumberjati, Ardi menerima tanpa banyak tanya. Dalam hatinya ia hanya berpikir, kasus ini bisa jadi batu loncatan karir. Namun ia tidak pernah membayangkan betapa kasus ini akan terasa begitu dekat dengannya. Ardi tiba di desa bersama 2 rekannya. Mobil dinas berhenti tepat di depan balai desa yang kini dijadikan posko sementara. Begitu turun, matanya langsung disambut tatapan penuh harap dari warga yang berkerumun. Ada rasa tegang di udara. Semua orang ingin jawaban, tapi tidak ada yang bisa memberikannya. "Selamat datang, Pak," sambut Pak Lurah Santoso sambil menjabat tangan Ardi. Senyumannya hangat seperti biasa, meski garis wajahnya tampak menegang. "Kami sudah menunggu," warga gelisah. "Semoga kedatangan Bapak bisa membawa kejelasan." Ardi menatap Santoso beberapa detik, seolah ingin membaca isi hatinya. Lalu ia hanya mengangguk. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Pak Lurah. Mohon semua warga bekerja sama, jangan ada yang menutup-nutupi informasi." Setelah berkoordinasi sebentar, Ardi bersama tim langsung menuju lokasi kolam. Ketika sampai, ia terdiam. Di hadapannya, garis polisi masih terbentang. Lumpur kolam yang sudah setengah dikuras memperlihatkan sisa-sisa horor. Kain basah, potongan tubuh yang belum terangkat, dan bau busuk menusuk yang membuat perut mual. Beberapa petugas forensik masih sibuk memasukkan kantong jenazah ke dalam mobil. Ardi menutup hidung dengan masker, tapi matanya tetap terpaku. Ada rasa perih yang menusuk di dada. Ia sudah terbiasa melihat korban kriminal, namun jumlah sebanyak ini sungguh di luar nalar. Di tepi kolam ia melihat seorang pemuda duduk termenung. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Itu siapa?" tanya Ardi kepada salah satu warga. "Itu Bima, Pak. Dia yang pertama menemukan mayat di kolam," jawab seorang ibu mendekat. "Kamu Bima?" Pemuda itu mengangguk pelan. "Ceritakan dari awal, jangan ada yang kau sembunyikan." Dengan suara bergetar, Bima menjelaskan bagaimana ia menemukan kain yang ternyata menempel pada lengan manusia. Ardi mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan ketulusan, ketakutan Bima. Anak muda itu jelas bukan pelaku, melainkan korban trauma. Usai berbincang dengan Bima, Ardi berjalan lagi ke arah kolam. Pandangannya jatuh pada salah satu kantong jenazah yang belum diangkat. Entah kenapa, hatinya terdorong untuk membuka sedikit resletingnya. Petugas forensik sempat melarang, tapi Ardi bersikeras. Ketika wajah jenazah itu terlihat, tubuh Ardi seolah membeku. Seorang wanita berusia sekitar 40-an, dengan rambut panjang dan wajah yang meski rusak masih menyimpan garis-garis yang sangat dikenalnya. Ia mundur 1 langkah, dadanya sesak. Ingatan masa kecil menyeruak begitu saja. Ibunya, Sulastri, yang hilang ketika ia masih duduk di sekolah dasar. Ardi tak kuasa menahan diri. Ibu, bisiknya lirih meski ia tahu semua orang bisa mendengar. Rekannya menatap heran. "Pak Ardi, Anda kenal korban ini?"
Andi menarik nafas panjang, berusaha menahan emosi. Saya belum yakin, tapi wajahnya sangat mirip dengan ibu saya. Suasana di sekitar kolam hening sejenak. Petugas lain menatap Ardi dengan campuran rasa simpati dan terkejut. Tak ada yang menyangka penyidik yang dikirim justru punya hubungan pribadi dengan salah satu korban. Namun Ardi cepat menguasai diri. Ia merapikan kembali resleting kantong jenazah, lalu menegakkan tubuh. Suaranya tegas meski bergetar. Apapun yang terjadi, saya akan tetap profesional. Tapi mulai detik ini, kasus ini juga menjadi urusan pribadi saya. Hari itu Ardi mulai bekerja lebih keras dari biasanya. Ia memeriksa semua dokumen hilangnya perempuan di sekitar Solo beberapa tahun terakhir. Ternyata banyak laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti. Nama-nama korban perlahan mulai cocok dengan identitas jenazah yang ditemukan. Satu demi satu misteri terungkap. Para wanita itu hilang secara misterius, dan polisi lama menganggap mereka hanya pergi merantau atau kabur. Ardi tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimana mungkin laporan sebesar ini diabaikan? Pikirnya. Ia merasa ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Malamnya ketika desa mulai sepi, Ardi berdiri sendirian di tepi kolam. Bulan separuh memantulkan cahaya pucat ke permukaan lumpur. Angin membawa bau anyir yang menusuk, membuat matanya berair, yang menghadap ke bawah. Setelah berbicara pada ibunya, "Ibu, aku janji, aku akan cari siapa yang melakukan ini, dan aku akan pastikan mereka membayar." Ardi tidak tahu sumpah itu akan menyeretnya ke dalam konspirasi yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Konspirasi yang melibatkan orang-orang terhormat, bahkan mereka yang setiap hari ia ajak bicara. Hal-hal berikutnya, desa Sumberjati tidak pernah lagi tenang. Polisi masih sibuk mengidentifikasi puluhan jenazah yang ditemukan di kolam lili. Sebagian berhasil dikenali dari pakaian, perhiasan, atau catatan laporan orang hilang yang cocok. Namun sebagian lain sulit untuk diidentifikasi karena kondisi tubuh yang sudah terlalu rusak. Ardi duduk di posko penyelidikan yang menempati balai desa. Di depannya kertas-kertas laporan menumpuk. Ia membaca setiap detail dengan penuh konsentrasi. Ada puluhan nama wanita muda yang dilaporkan hilang dalam 10 tahun terakhir. Sebagian berasal dari kota Solo, sebagian dari kota lain di Jawa Tengah. Aneh. Gumamnya, selembar laporan. Sebagian besar korban itu berasal dari keluarga sederhana. Tidak ada yang punya harta atau konflik besar. Tapi anehnya, pola hilangnya mirip. Mereka terakhir terlihat di sekitar terminal, pasar, atau jalan sepi. Seolah ada seseorang yang sengaja mencari target mudah. Ia menandai laporan dengan pulpen merah, garis demi garis, menghubungkan nama korban dengan lokasi hilangnya. Dari pola itu tampak jelas, semua korban hilang di radius tertentu dari desa Sumberjati. Seakan-akan desa ini menjadi titik akhir sebuah perjalanan gelap. Ardi berdiri dan berjalan keluar posko. Pandangannya jatuh ke arah kolam lele yang kini tinggal setengah terisi lumpur. Bau busuk masih ada, meski tak setajam saat pertama ditemukan. Ia teringat wajah ibunya, tangan mengepal, amarah menekan dadanya. Tiba-tiba terdengar suara lirih di belakang. "Pak Ardi?" Ardi menoleh, ternyata Bima, si pemuda yang pertama menemukan mayat. Wajahnya masih pucat, tapi tatapannya penuh tekad. "Ada apa, Bima?" "Sejak kejadian itu saya terus kepikiran. Saya ingat beberapa kali sebelum bau busuk muncul, ada truk besar masuk ke desa malam-malam. Truk itu tidak pernah saya lihat di siang hari.
selalu datang diam-diam. Ardi mengernyit. Truk besar? Kau tahu truk itu milik siapa? Bima menggeleng. Tidak, Pak. Tapi saya pernah lihat sopirnya ngobrol dengan orang yang mirip anak buahnya, Pak Lurah Santoso. Nama itu membuat Ardi terdiam sejenak. Pak Lurah Santoso, orang yang begitu dihormati warga. Apakah mungkin? Naluri penyidik Ardi bergerak, tapi ia tahu tak boleh terburu-buru. Ia menepuk bahu Bima. Terima kasih, informasi ini penting. Tapi jangan kau ceritakan pada siapapun dulu. Ini bisa berbahaya. Bima mengangguk, meski jelas rasa takut masih menguasainya. Malam itu Ardi memutuskan menyelidiki lebih jauh. Ia duduk sendirian di dalam mobil, menatap jalan desa yang sepi. Bulan separuh menggantung di langit, cahaya lampu jalan redup. Tepat tengah malam, ia melihat sesuatu. Sebuah truk box berwarna abu-abu masuk perlahan dari arah jalan utama. Lampunya sengaja dikecilkan, hampir tidak terlihat dari jauh. Ardi segera menyalakan mesin dan mengikuti dari jarak aman. Truk itu bergerak menuju pinggir desa. Berhenti sebentar di dekat gudang tua yang sudah lama tak terpakai. Dari balik bayangan, Ardi melihat dua pria turun dan membuka pintu belakang. Ada suara benturan logam. Lalu samar-samar terdengar tangisan tertahan. Darah Ardi berdesir. Astagfirullah, masih ada korban hidup. Namun sebelum ia bisa mendekat, salah satu pria menutup pintu dengan cepat. Mereka lalu membawa truk itu pergi menuju arah luar desa. Ardi mencoba mengikuti lebih jauh, tapi salah satu motor pengawal memergoki mobilnya. Sadar dirinya diawasi, Ardi memilih berhenti dan mematikan lampu. Ia tak ingin penyamarannya terbongkar terlalu cepat. Meski gagal menangkap truk malam itu, Ardi kini punya keyakinan ini bukan kasus pesugihan seperti yang diduga warga. Ini adalah perdagangan manusia. Para wanita diculik, sebagian dijual, sebagian dibuang ketika dianggap tidak berguna. Dan desa Sumberjati dijadikan tempat pembuangan. Keesokan paginya, Ardi memanggil Pak Wiryo, pemilik kolam lele. Pak Wiryo, saya ingin tahu, apakah Anda pernah merasa ada yang mencurigakan di sekitar kolam sebelum mayat ditemukan? Pak Wiryo menggeleng, wajahnya letih. Saya hanya peternak, Pak. Malam-malam saya tidur di rumah. Kalau ada yang buang sesuatu di kolam, saya tidak tahu. Tapi saya akui, belakangan saya memang sering dikatain orang soal bau aneh itu. Saya kira hanya lumpur biasa. Ardi menatap dalam-dalam. Gestur tubuh Pak Wiryo tampak tulus. Lelaki tua itu lebih terlihat sebagai korban keadaan daripada pelaku. Tapi tetap saja Ardi belum bisa menutup kemungkinan apapun. Siangnya Ardi kembali bertemu dengan Pak Lurah. Mereka berbincang di kantor desa. Pak Lurah tampak tenang, bahkan menanyakan perkembangan penyelidikan dengan wajah penuh empati. Kasus ini sungguh membuat hati saya hancur, Pak Ardi. Desa kami yang tenang kini jadi buruk namanya. Tolonglah segera tangkap siapa pelakunya. Ardi hanya mengangguk, meski pikirannya penuh tanda tanya. Kata-kata Santoso manis, tapi apakah ketulusan itu nyata? Malamnya Ardi menulis catatan di buku kecilnya. Ada truk mencurigakan, ada tangisan dari dalam, ada keterlibatan orang dalam desa. Semua jejak mengarah ke jaringan yang rapi. Lalu menutup buku. Lalu menatap kosong keluar jendela. Hatinya berat, kasus ini semakin jelas bukan hanya tentang penemuan mayat. Ini adalah jerat rahasia besar yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Dan entah bagaimana, ibunya sendiri menjadi salah satu korban. Ardi sadar, sejak saat itu ia tidak hanya berhadapan dengan penjahat biasa. Ia berhadapan dengan jaringan kuat yang bisa saja menghancurkan siapapun.
yang mencoba membuka kedok mereka. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun resikonya, ia akan terus maju. Balai Desa Sumberjati semakin ramai. Polisi, wartawan, dan relawan silih berganti keluar masuk. Warga yang tadinya takut kini lebih banyak berbisik-bisik menunggu kabar terbaru. Sebagian percaya pelaku adalah orang asing. Sebagian lagi mulai curiga pada orang dalam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Lurah tetap terlihat tenang. Ia hadir di banyak kesempatan, menyapa warga dengan ramah, menenangkan ibu-ibu yang menangis karena khawatir anak gadis mereka ikut menjadi korban. Ia bahkan menyumbang makanan dan tenda tambahan untuk posko polisi. Pak Lurah memang orang baik, bisik seorang bapak tua kepada Ardi. Kalau bukan dia, mungkin desa ini sudah kacau sejak lama. Ardi hanya mengangguk singkat. Di kepalanya, ujian itu justru berbunyi seperti alarm. Ia tahu betul, semakin seseorang terlihat sempurna di mata masyarakat, semakin besar kemungkinan ada sisi lain yang tersembunyi. Hari itu Ardi menerima laporan baru dari tim intelijen keuangan kepolisian. Laporan itu berisi catatan rekening milik beberapa perangkat desa, termasuk rekening pribadi Santoso. Saat membacanya, jantung Ardi berdegup kencang. Ada aliran dana dalam jumlah besar, masuk secara rutin setiap 3 bulan sekali. Jumlahnya tidak wajar untuk ukuran gaji seorang kepala desa. Lebih mencurigakan lagi, uang itu ditransfer dari rekening atas nama seorang pengusaha ternama, bernama Sutarman. Nama yang bagi Ardi sudah tidak asing. Sutarman dikenal sebagai bandar besar di Solo. Pernah tersangkut kasus perjudian, tapi selalu lolos dari jeratan hukum. Jadi ini bukan hanya dugaan, gumam Ardi sambil meremas laporan itu. Ada koneksi langsung antara Santoso dan Sutarman. Namun sebagai penyidik, Ardi tahu ia tidak boleh gegabah. Bukti finansial saja belum cukup untuk menjatuhkan Santoso. Ia butuh konfirmasi, saksi, atau bahkan pengakuan tidak langsung. Sore itu Ardi memutuskan menemui Bima. Pemuda itu masih trauma, tapi rasa ingin tahunya besar. Mereka duduk di warung kopi, sepi. Ardi menanyakan tentang truk yang pernah Bima lihat. Bima, coba kau ingat lagi. Kau bilang pernah lihat sopir truk itu bicara dengan seseorang. Kau yakin dia orang dari Santoso? Bima menunduk, berpikir keras. Saya yakin, Pak. Orang itu sering terlihat di kantor desa. Biasanya ikut-ikut Pak Lurah kalau ada acara. Oke, kalau begitu, terima kasih. Malamnya Ardi menghadiri undangan makan malam kecil di rumah Santoso. Undangan itu datang tiba-tiba, seolah Santoso ingin menunjukkan keterbukaan. Rumahnya besar dan terang. Dindingnya dipenuhi foto kegiatan sosial. Memberi santunan anak yatim, membangun musola, mendampingi warga panen padi. Semua tampak sempurna. Pak Lurah, boleh saya bertanya jujur? Banyak warga yang memuji Bapak sebagai orang baik, dermawan. Tapi apakah Bapak tidak merasa khawatir nama Bapak akan ikut tercemar dengan kasus ini? Santoso tertawa kecil. Tentu khawatirlah, tapi saya percaya kebenaran akan muncul. Saya tidak punya urusan dengan hal-hal seperti itu. Nada bicaranya ringan, namun tatapan matanya tajam, seolah menguji keberanian Ardi. Ardi masih menahan diri. Ia tidak mau terlalu cepat. Ia hanya tersenyum tipis. Semoga begitu, Pak, karena saya percaya pelaku kasus ini bukan orang sembarangan. Mereka pasti punya pengaruh besar. Santoso tidak menjawab, hanya diam lalu meneguk air teh di depannya. Keheningan sejenak itu terasa berat, seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah makan malam selesai, Ardi keluar rumah dengan kepala penuh pikiran. Malam itu ia menuliskan di buku catatannya, Pak Lurah Santoso dicurigai menerima aliran dana dari Sutarman.
Citrawan menutupi sesuatu. Perlu pengawasan ketat. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Seorang warga melapor bahwa ia melihat Santoso bertemu diam-diam dengan dua pria asing di jalan dekat sawah. Pertemuan itu singkat, tapi jelas bukan obrolan biasa. Warga itu hanya berani bercerita kepada polisi karena merasa takut. Ardi semakin yakin citra bapak desa yang penuh senyum hanyalah topeng. Di baliknya ada rahasia yang jauh lebih gelap. Namun ia juga tahu langkah berikutnya akan sangat berbahaya. Menyentuh Santoso berarti menyentuh orang yang punya pengaruh besar di desa. Salah sedikit bisa membuatnya kehilangan dukungan, bahkan dari sesama polisi. Di ruang posko, Ardi menatap foto ibunya yang kini sudah dikonfirmasi sebagai salah satu korban. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. Bu, semakin jelas orang yang warga hormati justru mungkin dalang semuanya. Saya janji akan bongkar semua ini, walau nyawa saya taruhannya, Bu. Malam itu untuk pertama kalinya, Ardi merasa benar-benar sendirian. Tapi dalam kesendirian itu pula, tekadnya mengeras. Ia tidak akan berhenti sampai nama Santoso jatuh bersama jaringan gelap yang melindunginya. Langit siang itu mendung, udara lembab terasa menekan seakan menandai beratnya beban yang sedang Ardi tanggung. Di posko, papan penuh coretan nama dan garis terhubung tampak seperti jaring laba-laba. Di tengah semua itu, dua nama ditulis dengan huruf tebal, Santoso dan Sutarman. Ardi berdiri menatapnya lama. Ia tahu jika ingin menjatuhkan Santoso, maka ia harus lebih dulu memahami siapa Sutarman. Bandar besar yang selama ini hanya terdengar sebagai bayangan. Ia memutuskan turun langsung ke kota Solo, menyamar tanpa seragam, mengenakan jaket hitam sederhana. Ardi berbaur dengan hiruk-pikuk pasar malam. Disinilah ia mendapat kabar bahwa Sutarman sering mengatur pertemuan bisnis gelap dengan dalih perdagangan hasil bumi di sebuah gudang tua dekat stasiun barang. Pak, hati-hati, bisik seorang informan bayaran yang Ardi temui di warung angkringan. Sutarman itu licik. Banyak polisi sudah coba cerah dia, tapi selalu gagal. Katanya dia punya orang dalam di mana-mana. Ardi mengangguk meski hatinya semakin panas. Licik atau tidak, semua orang pasti meninggalkan jejak. Malam itu Ardi mendekati gudang yang dimaksud. Dari kejauhan ia melihat beberapa mobil mewah terparkir. Lampu gudang temaram, tapi cukup untuk memperlihatkan aktivitas di dalam. Beberapa pria bersetelan rapi mondar-mandir, sebagian membawa koper hitam. Ardi bersembunyi di balik kontainer tua. Ia mengeluarkan kamera kecil dari saku, merekam apa yang bisa ditangkap. Tiba-tiba seorang pria besar keluar dari mobil hitam. Wajahnya tegas, rambutnya disisir rapi. Itulah Sutarman. Ia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang pria yang sangat dikenal Ardi, Pak Lurah Santoso. Mereka berjabat tangan erat lalu tertawa kecil sebelum masuk gudang. Jantung Ardi berdegup kencang. Pemandangan itu bagi bukti hidup bahwa semua kecurigaannya benar. Tetapi ia tahu, merekam saja tidak cukup. Ia harus tahu isi pertemuan itu. Dengan nekat, ia mendekati sisi gudang yang temboknya retak. Dari celah kecil ia bisa mendengar sebagian percakapan. Jumlahnya sudah selesai. Suara berat Sutarman terdengar jelas. Kapal siap berangkat minggu depan. Kalau tidak ada hambatan, semua barang akan sampai ke tujuan. Santoso menjawab tenang. Bagus, desa saya sudah aman. Orang-orang percaya saya. Tidak ada yang curiga. Kolam itu juga sudah tidak bisa dipakai. Nanti kita siapkan tempat lain. Ardi menahan nafas. Kata barang jelas bukan merujuk pada benda mati. Dan kalimat soal kolam membuat semua teka-teki bersatu. Kolam lele hanyalah kedok tempat membuang korban yang tidak terpakai.
Namun tiba-tiba suara lain muncul. Ada polisi yang mulai mencium bau. Namanya Ardi Pratama. Ardi tercekat mendengar namanya disebut. "Biarkan, kalau dia terlalu dekat, kita singkirkan," kata Sutarman dengan tegas. Ardi mundur perlahan, keringat dingin membasahi punggung. Ia sadar dirinya sedang bermain api. Sekali salah langkah, ia bisa hilang sebelum sempat membuka semua rahasia. Kembali ke posko, Ardi menuliskan semua detail di buku catatannya. Namun ia tidak menceritakan hasil penyelidikan itu ke banyak orang, hanya kepada atasannya yang dipercaya. Ia khawatir ada kebocoran, karena jelas Sutarman punya jaringan luas. Keesokan harinya, Ardi menemui Bima di sawah. Pemuda itu tampak masih canggung, tapi mau membantu. "Bima, dengar baik-baik. Kalau kau lihat truk atau orang asing lagi, catat waktu dan cirinya. Jangan dekati, jangan sok berani, cukup beritahu saya." Bima mengangguk mantap, meski wajahnya tegang. "Baik Pak, saya tahu ini berbahaya, tapi saya juga tidak mau desa ini terus jadi tempat terkutuk." Malam kembali datang dan Ardi duduk sendirian menatap peta Solo dengan tanda merah di berbagai titik. Satu hal pasti, Santoso bukan hanya kaki tangan. Ia adalah rekan setara dalam jaringan Sutarman. Keduanya ibarat dua sisi koin, saling menopang untuk bisnis keji yang mengorbankan nyawa wanita muda. Namun ada pertanyaan besar yang masih menghantui Ardi. Mengapa ibunya sendiri bisa menjadi salah satu korban? Apakah ia target acak atau ada sesuatu di masa lalu yang membuatnya terjebak dalam jaringan ini? Ardi menatap foto ibunya sekali lagi, lalu mengepalkan tangan. "Aku akan bongkar semuanya, Bu. Sutarman, Santoso, siapapun yang terlibat, tidak peduli sebesar apa kekuatan mereka." Di luar angin malam berhembus membawa suara samar dari kejauhan. Desa Sumberjati tampak tenang, tapi Ardi tahu di balik ketenangan itu ada badai besar yang siap meledak. Dan ia suka atau tidak, kini sudah berada tepat di pusatnya. Malam di desa Sumberjati terasa lebih gelap dari biasanya. Angin kencang berhembus membawa suara gesekan daun bambu, membuat suasana semakin mencekam. Ardi duduk di teras posko, matanya menatap kosong ke arah jalan desa. Sejak ia mendengar namanya disebut dalam rapat rahasia antara Santoso dan Sutarman, ia tahu waktunya tak banyak lagi. Benar saja, 2 hari setelah pengintaian itu, serangkaian kejadian aneh mulai menimpanya. Pertama, ia menemukan ban mobil dinasnya kempes dengan bekas sobekan tajam. Lalu ketika ia pulang ke rumah kontrakan, ada amplop coklat terselip di bawah pintu. Isinya hanya selembar kertas bertuliskan, "Berhenti, atau nyawamu akan ikut jadi penghuni kolam." Ardi menggenggam kertas itu erat, nafasnya memburu, bukan karena takut, tapi karena marah. Ancaman ini jelas bukan main-main. Ardi duduk di kontrakan sambil menatap foto ibunya. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. "Mereka sudah coba menakutiku, tapi aku tidak akan mundur. Nyawaku sekalipun tidak masalah. Yang penting kebenaran itu terbuka." Tiba-tiba kaca jendela rumahnya pecah. Batu besar dilempar dari luar, menimbulkan suara keras. Ardi terkejut, tapi segera berlari keluar. Ia hanya melihat bayangan seseorang kabur di kegelapan malam. Di batu itu terikat pesan, "Kau tidak akan pernah bisa menyentuh Santoso. Semua orang di desa ini ada di tangannya." Ardi memungut batu itu, matanya penuh kemarahan. Sadar pesan itu bukan hanya ancaman, tapi juga sindiran. Santoso memang memiliki pengaruh besar. Banyak warga masih membelanya karena hanya melihat sisi dermawan yang ditampilkan. Namun Ardi juga tahu, semakin keras mereka mencoba menghentikannya, semakin dekat ia dengan kebenaran. Keesokan harinya, ia memutuskan langkah berani. Ia meminta tim pusat untuk memperluas penyelidikan.
ke perusahaan-perusahaan milik Sutarman di Solo. Dari laporan awal, banyak perusahaan itu hanyalah gedung, gudang kosong, alamat fiktif, atau usaha kecil yang dipakai untuk mencuci uang. Salah satunya menarik perhatian, sebuah perusahaan logistik dengan rute pengiriman yang aneh setelah melibatkan jalur desa Sumberjati. Ardi segera paham, disitulah jalur distribusi korban disamarkan. Namun ia juga sadar, semakin ia membuka rahasia ini, semakin besar ancaman yang mengintainya. Sutarman punya uang, Santoso punya kekuasaan, dan keduanya punya orang-orang yang rela melakukan apa saja untuk melindungi rahasia. Pagi itu udara desa sedikit berbeda. Setelah seminggu penuh ketegangan, matahari tampak lebih cerah, seakan memberi isyarat bahwa ada harapan baru. Namun Ardi tahu, di balik sinar mentari, ancaman tetap mengintai. Ia baru saja menyelesaikan laporan malam sebelumnya, ketika suara langkah cepat terdengar di posko. Seorang pria berpakaian rapi dengan jaket kulit hitam masuk menunjukkan kartu identitas kepolisian. "Nama saya Raka Dirgantara dari Kepolisian Pusat," katanya sambil mengulurkan tangan. "Saya ditugaskan untuk mendukung penyelidikan ini. Informasi yang Anda temukan tentang Santoso dan Sutarman sudah sampai ke Jakarta. Atasan kami tidak bisa tinggal diam." Ardi menyambut tangannya. Ada rasa lega tapi juga waspada. "Jadi pusat akhirnya turun tangan?" Raka mengangguk. "Iya, tapi tidak semua percaya. Ada pihak-pihak yang menolak, mungkin sudah terpengaruh uang Sutarman. Karena itu tugas kita lebih berat, bukan hanya mengungkap bukti, tapi juga memastikan bukti itu tidak hilang di jalan." Percakapan mereka berhenti ketika Bima datang dengan wajah panik. Nafasnya terengah, kaosnya basah oleh keringat. Pak Ardi, saya lihat truk abu-abu itu lagi. Tapi kali ini ada yang berbeda. Sopirnya berhenti di dekat rumah kosong, dekat sawah, lalu masuk sebentar. Saya curiga mereka sembunyikan sesuatu di sana." Ardi menoleh, yang langsung mengangguk cepat. "Kita harus cek." Mereka bertiga bergerak diam-diam menuju lokasi. Rumah kosong itu sudah lama tak berpenghuni. Atapnya bocor, dindingnya berlumut. Dari luar tampak biasa saja, tapi begitu Ardi membuka pintu dengan hati-hati, bau apek bercampur dengan sesuatu yang lebih menusuk keluar. Bau obat bius. Di dalam mereka menemukan ruangan gelap dengan tikar usang. Ada tali, kain penutup mata, dan botol obat penenang berserakan. Bekas kaki di lantai tanah masih basah. Tanda ruangan baru saja dipakai. Tempat transit. Gumam Ardi dengan suara parau. "Korban dibawa ke sini dulu, sebelum diteruskan keluar desa." Bima menutup mulut, wajahnya pucat. "Jadi benar, desa ini bukan cuma tempat buangan, tapi juga tempat singgah mereka." Raka mencoret semua barang bukti. "Kita harus gerak cepat. Kalau tempat ini ditemukan warga, mereka bisa membersihkannya sebelum kita sempat bergerak." Setelah keluar, Ardi duduk di batu besar. Pikirannya berkecamuk. Tapi sebelum ia sempat bicara, seorang wanita parubaya menghampiri. Wajahnya penuh keringat, matanya merah karena sering menangis. "Pak polisi," suaranya bergetar. "Saya mohon, tolong temukan anak saya, Pak. Namanya Rini. Dia hilang 2 minggu lalu. Orang-orang bilang dia mungkin kabur, tapi saya tahu itu tidak benar, Pak." "Bu, apa Anda melihat sesuatu sebelum Rini hilang?" Wanita itu mengangguk pelan. "Malam terakhir saya lihat Rini dijemput mobil hitam. Saya tidak tahu siapa di dalamnya, tapi saya dengar suara orang yang mirip sekali dengan suara Pak Lurah Santoso." Hening menyelimuti mereka. Bima terperangah menatap tajam, sementara Ardi merasa darahnya mendidih. Santoso. Lagi-lagi namanya muncul. "Bu, tenanglah, kami akan berusaha," kata Ardi sambil menggenggam tangan wanita itu. Namun dalam hati tekadnya semakin membara. Kembali ke posko, Raka membuka laptop dan menunjukkan data baru.
kami melacak salah satu perusahaan logistik milik Sutarman. Ternyata ada catatan pengiriman dengan kode aneh. Tidak masuk akal kalau hanya untuk barang biasa. Dan menariknya, setiap kode pengiriman selalu cocok dengan tanggal laporan orang hilang di sekitar Solo. Ardi mendekat, matanya menyipit. Jadi mereka menutupi pengiriman manusia dengan catatan fiktif. Betul. Dan semua jalur itu melewati gudang dekat stasiun barang yang Anda lihat sebelumnya. Itu pusat kendali mereka. Kita harus menyusun rencana untuk membongkar gudang itu. Disitulah kunci semuanya. Bima yang sejak tadi mendengarkan angkat bicara dengan suara tegas. Kalau Bapak butuh bantuan, saya siap. Saya mungkin bukan polisi, tapi saya anak desa ini. Saya tidak mau nama desa saya terus dicemari. Ardi menatap lama. Ia tahu Bima masih muda dan penuh resiko jika dilibatkan. Tapi keberanian pemuda itu tulus, lahir dari rasa cinta pada tanah kelahirannya. Baik Bima, tapi ingat, jangan pernah bertindak sendirian. Kau bisa jadi mata dan telinga kami, tapi keselamatanmu tetap yang utama. Malam itu untuk pertama kalinya, Ardi merasa tidak sendiri. Ia kini punya Raka, polisi pusat, yang berani menentang arus, dan Bima, pemuda desa yang siap mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Namun ia juga tahu, semakin banyak sekutu, semakin besar pula taruhannya. Karena Sutarman dan Santoso tidak akan tinggal diam. Mereka akan membalas, dan balasan itu bisa menghantam siapa saja. Sekitar tengah malam mereka bergerak menuju gudang. Jalanan sepi, hanya suara hujan dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Gudang itu tampak menyeramkan, berdiri kokoh dengan cat mengelupas. Dindingnya dipenuhi lumut dan pintu besi besar yang berkarat. Dari kejauhan mereka melihat 2 mobil truk parkir di sampingnya, dan lampu sorot kecil menyorot ke arah pintu. Beberapa pria berbadan kekar berjaga. Senjata api terlihat jelas di pinggang mereka. Ini gila, bisik Bima, wajahnya pucat. Kita melawan mafia bersenjata, hanya bertiga. Ardi menarik nafas panjang. Bukan melawan Bima. Malam ini kita kumpulkan bukti, foto, rekam, catat semua. Dengan itu besok kita bisa paksa aparat yang masih jujur untuk turun tangan besar-besaran. Raka mengangguk setuju. Kita tidak bisa bertempur langsung. Fokus kita malam ini adalah informasi. Akhirnya mereka berpencar. Bima naik ke pohon besar dekat pagar gudang untuk mengawasi. Sementara Ardi dan Raka merayap mendekati dinding sebelah kiri. Dari celah papan yang sudah lapuk, mereka bisa mengintip ke dalam. Pemandangan di dalam membuat jantung Ardi berdetak kencang. Ada beberapa perempuan duduk di lantai, tangan terikat, mulut ditutup kain. Wajah mereka pucat, sebagian menangis. Seorang pria bertubuh gempal berjalan mondar-mandir sambil memegang senjata. Ya Tuhan, ini bukan lagi dugaan, ini nyata. Raka segera menyalakan kamera kecil di ponselnya, merekam setiap detail. Kita harus dapatkan wajah penjaga dan nomor kendaraan truk itu. Itu bukti emas. Namun tiba-tiba suara mesin truk menyala. Pintu gudang berderit terbuka dan beberapa pria mulai mengangkat para korban masuk ke dalam kendaraan. Mereka bergerak cepat, tertatih. Ardi menggertakkan gigi. Mereka akan bawa korban malam ini. Kalau kita biarkan, jejaknya hilang lagi. Raka menahan lengannya. Tenang. Kalau kita serang sekarang, kita kalah jumlah. Lebih baik kita ikuti dari jauh. Belum sempat mereka putuskan, suara retakan terdengar di atas pohon. Bima terpeleset, ranting patah, tubuhnya hampir jatuh. Walau ia berhasil bertahan, suara itu cukup keras untuk menarik perhatian penjaga. Siapa itu? Teriak salah satu pria di luar. Lampu sorot diarahkan ke arah pohon. Bima panik segera berlari. Para penjaga langsung melepaskan tembakan peringatan. Suara letupan senjata memecah keheningan malam. Ardi dan Raka tak punya pilihan. Mereka melompat dari persembunyian, menyeret Bima yang nyaris tertangkap.
Suasana berubah kacau. Penjaga berteriak, truk mulai bergerak meninggalkan gudang. Mereka kabur, teriak Ardi sambil berlari mengejar. Raka melempar benda kecil ke arah ban truk. Paku besi lipat yang ia bawa dari Jakarta. Ban depan truk meletus, kendaraan oleng ke samping, nyaris terguling. Suara teriakan terdengar dari dalam gudang. Para korban berteriak ketakutan. Dalam kepanikan itu, Ardi berhasil memotret wajah salah satu penjaga dengan jelas. Tapi peluru meleset hanya beberapa inci dari kepalanya. Mereka tak bisa berlama-lama. "Lari sekarang!" teriak Raka. Mereka bertiga kabur menembus gelap malam. Nafas tersengal, peluru terus menghujani belakang mereka. Untungnya jalan licin membuat para penjaga tak bisa mengejar jauh. Di posko tubuh mereka penuh lumpur. Bima masih gemetar, tapi matanya berkilat. Saya lihat jelas, Pak. Salah satu dari mereka bukan orang asing. Itu orang desa sendiri. Pak Suroso, tangan kanan Santoso. Dia ikut jaga di gudang. Ardi terdiam, wajahnya memucat. Raka menatap tajam. Jadi benar, kepala desa tidak hanya tahu, tapi mengirim orang-orangnya langsung. Ardi menutup matanya sebentar, lalu membuka dengan tekad yang lebih keras. Kalau begitu, kita tak punya jalan mundur. Besok pagi semua bukti ini harus kita bawa ke kantor pusat. Santoso dan Sutarman tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Namun di lubuk hatinya Ardi sadar, langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Pagi itu desa Sumberjati terasa berat, seperti udara menahan sesuatu yang akan pecah. Ardi berdiri di depan jendela posko, menatap jalan tanah yang basah setelah hujan semalaman. Kepalanya penuh dengan rencana, tapi juga kekhawatiran. Bukti dari gudang memang berhasil mereka amankan, namun ia tahu Santoso dan Sutarman tidak akan diam. Di meja Raka menatap laptopnya dengan serius. Ia menyalin semua foto dan rekaman ke dalam beberapa salinan. Kita harus segera bawa ini ke Jakarta. Kalau hanya kita simpan di sini, sewaktu-waktu mereka bisa menyerang dan menghapus semuanya. Bima yang duduk di kursi kayu menimpali. Kalau mereka berani serang, berarti mereka sudah tahu keberadaan kita. Itu artinya mungkin mereka juga tahu siapa saja yang bersama kita. Ucapan itu seperti pertanda. Tak lama kemudian, suara motor menderu mendekat. Dari balik tirai, Ardi melihat beberapa orang bersenjata berhenti di depan warung milik warga. Mereka tidak masuk, hanya duduk di motor sambil menatap tajam ke arah posko. Siang harinya seorang kurir mengantar amplop coklat ke posko. Di dalamnya hanya ada satu foto, wajah Ardi kecil bersama seorang wanita muda berambut panjang. Di belakang foto tertulis, "Kalau kau terus ikut campur, kau akan menyusul ibumu." Ardi tercekat, tangannya bergetar saat memegang foto itu. Raka mendekat, menatap dengan bingung. Siapa wanita ini? Dia ibuku, hilang 20 tahun lalu. Aku tidak pernah tahu apa yang terjadi, dan sekarang mereka kirim foto ini. Bima menutup mulutnya, kaget. Jangan-jangan ibu Pak Ardi salah satu korban, Pak. Ardi hanya menggeleng. Hatinya seperti ditusuk ribuan pisau. Semua rasa sakit yang ia simpan selama ini kembali mengalir. Ia sadar kasus ini bukan hanya tugas, tapi juga darah dagingnya sendiri. Malamnya ketegangan mencapai puncak. Suara kaca pecah terdengar keras dari belakang posko. Batu besar dilemparkan dengan pesan singkat terikat di kertas. Keluar dari desa ini sebelum terlambat. Raka langsung memeriksa sekitar. Pistol kecil di tangannya siap. Bima berlari menutup pintu depan. Namun ancaman itu ternyata bukan sekedar kertakan. Beberapa menit kemudian, api mulai membakar gudang kosong di ujung jalan. Asap hitam membumbung tinggi membuat warga berteriak panik. Ardi tahu itu cara Santoso menunjukkan kekuatan, mengorbankan bangunan desa sendiri untuk menanamkan rasa takut. Ardi mengepalkan tangan. Cukup,
Kalau kita terus bertahan pasif, mereka akan terus menekan. Besok kita harus bergerak. Raka menatapnya ragu. Bergerak bagaimana? Kita hanya bertiga, mereka punya puluhan orang. Ardi menghela nafas. Kita tidak butuh banyak orang. Kita hanya butuh keberanian warga yang sudah muak. Dan aku tahu semakin banyak yang sadar kalau Santoso hanyalah monster, mereka akan ikut. Keesokan paginya, Ardi mendatangi rumah Bu Ratna, wanita yang kehilangan anaknya bernama Rini, yang mengumpulkan beberapa warga yang juga kehilangan keluarga. Wajah mereka penuh duka, tapi juga amarah yang selama ini ditekan. Semua orang sudah tahu ada yang tidak beres di desa ini. Mayat di kolam lele, anak-anak hilang, sekarang gudang terbakar. Semua jejak mengarah pada satu orang, Santoso. Pertanyaannya, apakah kalian masih mau diam? Hening sejenak, lalu Bu Ratna menunduk. Suaranya bergetar namun jelas. Kalau polisi seperti Bapak saja berani melawan, kenapa kami harus terus diam? Kami siap membantu. Suara-suara setuju bermunculan. Beberapa pria muda bersedia berjaga, sementara para ibu siap mengawasi jalan dan melaporkan gerak-gerik orang asing. Perlahan Ardi membangun benteng kecil, solidaritas warga melawan teror. Namun sore itu, balasan berikutnya datang lebih kejam. Seorang pemuda desa yang biasanya membantu di warung ditemukan babak belur di dekat sawah. Di tubuhnya tertempel kertas bertuliskan, "Inilah harga pengkhianatan." Bima berlari membawa kabar itu ke posko. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Pak, mereka sudah mulai melukai warga, Pak. Kalau kita terus memancing, makin banyak yang jadi korban." "Baik, kita susun rencana malam ini. Gudang, kolam, bahkan rumah Santoso, semuanya harus kita selidiki lebih dalam. Tapi kita harus siap, karena begitu kita buka serangan, tidak ada jalan kembali." Ardi menatap dua rekannya, lalu warga yang mulai berdatangan di posko untuk menawarkan bantuan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Tapi ia juga tahu, di balik semua itu, bahaya nyata menunggu. Di posko kecil itu kini mulai ramai. Ardi memimpin rapat singkat bersama Raka, Bima, dan beberapa warga yang bersedia bergabung. Mulai malam ini, Santoso tidak lagi hanya mengancam. Dia sudah melukai warga, membakar gudang, dan mengirim pesan bahwa siapa saja bisa jadi korban. Kalau kita hanya bertahan, desa ini akan hancur satu persatu. Jadi kita harus berani melawan. Warga saling berpandangan. Ada ketakutan di mata mereka, tapi juga bara kecil yang mulai tumbuh. Bu Ratna yang kehilangan anaknya, Rini, mengangkat tangan. "Pak, kami mungkin bukan polisi, tapi kami punya mata dan telinga. Kalau Bapak butuh kabar pergerakan orang-orang Santoso, biar kami yang awasi." Ardi mengangguk, matanya berkilat penuh hormat. "Itu sangat membantu, tapi ingat, jangan bertindak sendirian. Begitu kalian lihat tanda bahaya, segera laporkan." Sekitar tengah malam, teriakan terdengar dari arah barat desa. Seorang pemuda berlari tergesa ke posko. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh keringat. "Pak Ardi, ada mobil box terbuka berhenti di dekat balai desa. Mereka bawa senjata." Tanpa ragu, Ardi meraih jaket dan pistol kecil yang selalu ia bawa. Raka sudah lebih dulu berdiri, wajahnya penuh kesiagaan. Bima mengepalkan tangan meski tubuhnya gemetar. Mereka bergerak cepat bersama beberapa warga menuju balai desa. Dari jauh terlihat api unggun besar menyala menerangi kerumunan pria bersenjata. Dan di tengah mereka berdiri Pak Suroso, tangan kanan Santoso. "Ardi, Raka, keluar kau. Kalau berani melawan Santoso, malam ini juga kami habisi kau di depan warga." Warga yang takut bersembunyi di balik rumah, tapi sebagian lainnya yang sudah berani mulai berkumpul di sisi Ardi. Mereka membawa bambu, kayu, bahkan obor. Ardi maju beberapa langkah. Suaranya tegas meski hatinya berdebar. "Suroso, sudah cukup. Kami punya bukti semua kejahatanmu. Kolam lele,
gudang, korban-korban, semua tidak bisa kau tutupi lagi. Malam ini kau tidak melawan aku seorang, tapi melawan warga desa sendiri." Suara kecil terdengar dari barisan warga memberi keberanian. Suroso tertawa sinis. "Bukti? Kau pikir bukti itu bisa menyelamatkanmu? Sebelum sampai ke Jakarta, kepalamu sudah saya kubur di tanah ini." Tiba-tiba beberapa orang suruhan Suroso maju mengacungkan senjata. Warga terhentak, sebagian mundur ketakutan, tapi Ardi mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap bertahan. "Raka, kalau terjadi baku hantam, lindungi warga sebisa mungkin. Aku akan tarik perhatian mereka." Raka mengangguk tanpa ragu. Bentrok kecil, batu beterbangan, kayu menghantam. Suara tembakan memecah malam. Jeritan terdengar di sana-sini. Api dari obor jatuh mengenai jerami, membuat kobaran semakin besar. Desa seketika berubah jadi arena perang. Ardi berhadapan langsung dengan Suroso. Mereka bertarung sengit. Suroso mengayunkan besi panjang, sementara Ardi menangkis dengan kayu keras yang ia temukan di tanah. Setiap pukulan nyaris mengenai kepala. Setiap serangan bisa berakhir dengan maut. Bima, meski masih muda, berlari membantu warga yang jatuh. Ia menyeret seorang bapak tua ke tempat aman, lalu kembali ke tengah keributan. "Jangan takut, kita banyak, mereka cuma segelintir," teriaknya lantang, menyulut semangat warga lain. Raka menembakkan peluru ke udara, memberi peringatan keras. Beberapa orang suruhan Suroso mundur ketakutan, tapi Suroso tetap bertahan, matanya penuh kebencian. Ia mengeram ke arah Ardi. "Kau kira bisa menang dengan rakyat jelata ini? Santoso akan datang sendiri, dan kalau dia datang, tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Dengan amarah membara, Ardi akhirnya berhasil memukul lengan Suroso. Besi terlepas jatuh ke tanah. Warga langsung maju mengikat tangan Suroso dengan tali seadanya. Suara kemenangan kecil terdengar, tapi suasana tetap mencekam. Karena di kejauhan, suara mobil terdengar mendekat. Lampu sorot tajam menerangi jalan desa. Raka menghela nafas berat. "Sutarman, mereka kirim bala bantuan." Warga mulai panik. Beberapa ingin kabur, tapi Ardi berdiri tegak di depan mereka. "Jangan mundur, ini tanah kita. Kalau kita mundur sekarang, mereka akan kuasai desa selamanya." Bu Ratna menyalakan obor tinggi-tinggi. "Kami tidak akan lari lagi. Anak-anak kami sudah mereka ambil. Suami-suami kami mereka bunuh. Malam ini kita lawan." Sorak warga semakin keras, menyatu dengan kobaran api yang semakin besar. Mobil-mobil berhenti. Dari dalam keluar belasan pria bersenjata. Mereka menatap dengan dingin, siap menyerang kapan saja. Malam itu bukan hanya soal bukti, tapi soal harga diri dan keberanian. Dengan suara lantang ia berkata, "Kalau memang perang yang kalian inginkan, malam ini kami siap. Dan biar Tuhan yang menentukan siapa yang benar." Beberapa pria keluar sambil mengacungkan senjata. Di barisan depan, Ardi berdiri tegak dengan dada berdebar. Di sisi kiri, Raka memegang pistol bersiap siaga. Di belakang Bima berdiri bersama warga memegang bambu seadanya. Dari salah satu mobil keluar berjas rapi dengan perut buncit dan wajah penuh arogan. Sutarman. Ia tersenyum sinis sambil menepuk tangan seakan-akan sedang menikmati pertunjukan. "Hebat juga kau, Ardi. Berani membuat keributan sebesar ini. Tapi kau lupa satu hal. Aku punya uang. Dan di negeri ini uang bisa membeli segalanya, termasuk nyawamu." Ardi melangkah maju. "Tidak selamanya uang bisa menutupi darah yang kau tumpahkan. Kami sudah punya bukti. Gudangmu, trukmu, orang-orang semuanya terekam." Sutarman tertawa terbahak. "Bukti? Kalau aku mau, bukti itu hilang sekejap. Santoso pun ada di pihakku. Kepala desa ini bukan hanya boneka, tapi partner." Saat nama Santoso disebut, warga bergemuruh.
Mereka menoleh ke arah Pak Santoso yang tiba-tiba muncul dari balik kerumunan dengan wajah tenang. Ia pura-pura heran, mencoba memainkan perannya. "Jangan percaya kata-kata mereka," teriak Santoso. "Aku kepala desa. Aku selalu membantu saat panen, saat hajatan, saat kalian butuh dana. Polisi ini hanya ingin merusak desa kita." Namun tiba-tiba suara lirih seorang wanita pecah dari kerumunan. Ibu Ratna, wajahnya penuh air mata. "Kalau begitu, kenapa anakku hilang setelah terakhir kali bersama orang-orangmu, Pak Lurah? Kenapa setiap kali ada yang bertanya, kau hanya menyuruh kami diam?" Warga lain ikut bersuara. Satu persatu tuduhan keluar. Semua cerita yang dulu hanya bisik-bisik kini pecah jadi teriakan lantang. Santoso mulai kehilangan wibawa, wajahnya pucat. Matanya liar mencari celah untuk kabur. Di saat tegang itu, Raka mengangkat pistolnya tinggi-tinggi. Ia memutar rekaman dari gudang yang mereka dapatkan. Santoso sudah perintahkan malam ini, korban dipindahkan. Sutarman tidak mau menunggu. Rekaman itu memecah segalanya. Warga terdiam, lalu sorak marah terdengar. Santoso mundur beberapa langkah, wajahnya ketakutan. Ardi melangkah maju, menatap lurus mata Santoso. Semua sudah jelas. "Kau bukan pelindung desa ini. Kau dalang dari semua penderitaan. Kolam lele itu, gudang itu, korban-korban tak berdosa. Semua ulahmu." Santoso berusaha kabur, tapi warga langsung mengepung. Sutarman marah, memberi isyarat pada anak buahnya untuk menyerang. Warga berteriak, sebagian mencari perlindungan, sebagian bertahan dengan obor dan bambu. Singkat cerita, polisi pusat segera memborgol Sutarman. Santoso pun diseret warga ke tengah lapangan. Wajahnya babak belur, mulutnya terus berteriak membela diri. Tapi tak ada lagi yang percaya. Pagi menjelang, desa Sumberjati yang semalam penuh api kini hanya menyisakan asap tipis dan sisa-sisa kekacauan. Namun untuk pertama kalinya ada harapan. Warga berdiri bersama menatap saat Santoso dan Sutarman digelandang ke mobil tahanan. Sorak kemenangan pecah bukan karena perang sudah selesai, tapi karena keberanian akhirnya mengalahkan ketakutan. Bima menatap Ardi dengan mata berbinar. "Pak, kita berhasil, Pak. Desa ini bebas." Ardi menepuk bahunya. "Ini bukan hanya keberhasilan. Ini kemenangan warga yang berani melawan." Raka tersenyum menyalami Ardi erat. "Kau tidak hanya menyelesaikan kasus Ardi, kau juga menyelamatkan masa depan desa ini." Ardi menatap langit yang mulai terang. Ia masih menggenggam foto ibunya. Air mata mengalir pelan. Tapi bukan karena duka, tapi karena perjuangannya tidak sia-sia. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.